Saya ulang lagi, belum nyariin debut tadi. Hari ini kita bahas soal tugas 3 yang kemarin kalian kerjain. Itu kan soal-soal UNAS. Jadi hari ini kita bahas penjelasan sama jawaban dari soal-soal itu. Jadi kalian bisa tahu salahnya kemarin gimana, terus harusnya seperti apa jawabannya, dan pembahasannya yang benar seperti apa. Menunggu teman-temannya ya. Sambil nunggu teman-temannya mungkin bisa juga dibuka kemarin soalnya, soal tugas 3-nya, jadi sambil dibaca-baca lagi. Nggak apa-apa mbak, saya juga telat sebenarnya. Telat 5 menit. Nggak datang mbak. Saya mulai aja ya biar itunya nggak kemalaman. Ini kita cuma membahas tugas 3 kok. Jadi mbak-mbaknya bisa buka lagi kemarin file PDF-nya, PDF tugas 3. Jadi bisa kita sambil bahas sambil mbak-mbaknya ngelihat soalnya. Ini absensi. Bentar. Kejar paket C. Halo, udah bisa kita mulai belum? Gak dapet info plus berapa?
Halo, masih ada orang gak di sini? Oh, diam semua. Saya mulai ya. Ini yang datang Mbak Santi, Mbak Siti, 22 sama 12. Oke, kita bahas nomor 16 sama 17. Tolong dilihat soalnya. Kita lihat nomor 16. Ini soal surat ya. 16 jawabannya apa yang kalian bisa cek yang kalian jawab kemarin? Kenapa? Disuruh ujian September. Nomor 16 jawabannya apa? Kemarin kalian jawabnya? Yang benar adalah B. Complaining bad service. Coba dilihat, itu jawabannya udah dari paragraf pertama. I'm writing to inform you that I had a negative bad experience at your locations. Jadi tujuan dia menulis ini adalah buat komplain karena dia dapat pengalaman jelek waktu makan di restoran itu. Coba dibaca paragraf pertamanya itu. Jadi 16 jawabannya B. Who is in charge to take order of the drive-thru service? Nomor 17. Coba dilihat di punya kalian masing-masing. Bismillah. -17. Halo yang lain. Oke, benar 17 A, 17 B, 16 B, 17 B. Disebutkan yaitu namanya si Alex ya.
Mbak Nikmatus nomor ini. Malam Mbak. Sekarang kita move on ke nomor 18 dan 19. Apa sih? Ini apa ya? Kelihatan nggak sih itu soalnya? Atau kekecilan ya? Yang B yang mana Mbak? What is this advertisement about? The good point about the office suite. Oke, jadi jawabannya adalah 18B dan 19E. Kenapa? Kita lihat nomor 18, what is this advertisement about? Jadi, advertisement adalah iklan. Iklan ini soal apa ya? Ntar ada yang masuk. Saya absen dulu. Sama 18 12 sama 18. Siapa yang mau di absen? Oke, udah di absen Mbak. Jadi tadi kita balik ke pembahasannya. Jadi iklan ini tentang apa? Udah jelas ya. Di situ judulnya tulisannya Office Suites. Jadi dia menyewakan satu lantai kantor. Rent itu artinya menyewakan. Terus nomor 19, the good point about the office suite. Kita lihat itu jawabannya furnished. Di iklan tuh nggak disebutkan apapun soal furnished. Itu maksudnya udah lengkap sama perabotnya, sama segala macam perabot sama alat-alat kelengkapan yang lain udah lengkap. Di iklan nggak disebutkan soal itu. Terus available in one type size, itu juga nggak disebutkan di iklan. Terus yang C, far from public place, ini salah. Soalnya di situ disebutkan kalau subway stop only 1 block away. Berarti dia terus ada tulisan convenient to shop, restaurant, hotels, business services. Jadi public place atau tempat-tempat yang biasanya dijadikan tujuan sama masyarakat itu ada di sekitar situ banyak. Jadi itu salah.
Terus several blocks away from subway stop, ini jelas salah karena di iklan sudah disebutkan kalau subway stop itu cuma 1 blok jaraknya dari kantor. Terus easy to reach for commuters, itu benar. Commuting is easy, ada jawabannya sudah di situ. 18B, 19E. Sekarang nomor 20 sampai 22. The text reports, teks ini melaporkan 20, 21, 22. A, 21B, 22C, 22E katanya. Yang lain gimana? Sambil nunggu jawabannya, mungkin mbak-mbaknya ada yang artinya nggak tahu di bacaan itu, atau bukan artinya tapi kayak maksudnya kalimat ini seperti apa. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, sambil nungguin jawaban teman-temannya, sambil nungguin teman-temannya belum datang juga. Kadang nggak akurat mbak, itu mbak, seringan nggak akurat. Coba dibaca lagi ya, mungkin sambil dibaca ulang, oh ini artinya apa ya. Kamus online mbak, Merriam-Webster tuh pasti ada.
Ada yang masuk lagi, saya absen dulu. Yakin nggak ada pertanyaan itu maksudnya apa? Prevented itu artinya dari kata prevent, aduh remote-nya, atau mencegah. Lemes gue. Prevent, mencegah. Iya mbak, ini tugas 3 yang kemarin itu loh. Jadi kita bahas jawabannya. Ini kan juga soal UNAS toh. Jadi mbak-mbaknya tinggal bisa ngecek kemarin salahnya di mana ya. Kira-kira nilainya berapa ya? Ups, 22. Sik. Oh, 20 ke 22. Jawabannya 20A, 21D, 22, 22C. 20A, 21D, 22C. Kok bisa? Nomor 20 itu ini salah nomor 21. Coba kita lihat nomor 20 dulu. Itu jawabannya ada di paragraf. Enggak ada paragrafnya, kalimat pertama. The number of damaged road linking Jakarta with West Java has certainly provoked complaints. Jadi, teks ini melaporkan tentang the damaged road linking Jakarta and West Java. Sudah jelas nomor 20 itu pasti A. Terus 21. Suratman suggestion is related to his concern that
Sutraman. Di situ coba kalian lihat, cari yang namanya Pak Sutraman itu yang mana. Sutraman said bla bla bla. Nah, di sini dia menanyakan saran, maksudnya kata-kata si Sutraman ini, dia apa ya? Maksudnya dia itu apa? Kata-katanya si Sutraman ini maksudnya apa? Concernnya dia, maksudnya hal-hal yang dia khawatirkan, hal-hal yang menurut dia itu tidak benar. Salahnya jalan ini kenapa bisa rusak, itu kenapa, salahnya di mana. Jadi di sini Suraman kan ngomong, jalan ini seharusnya diperbaikin menggunakan takaran aspal, batu, dan pasir yang sesuai. Jadi kalau pembenerin jalan, menurutnya Sutraman ini ada takarannya. Buat aspalnya berapa persen, batunya berapa persen, pasirnya berapa persen. Terus dia bilang, dan kalau mau memperbaiki jalan itu harus hati-hati. Jadinya jalan itu bisa dihindarkan dari kerusakan yang terus-menerus. Kalau nggak gitu, perbaikan itu pasti akan dipertanyakan gitu. Karena kan pasti sering lihat ya, habis diperbaiki bolong lagi jalannya, habis diperbaiki bolong lagi. Nah, menurutnya si Sutraman itu mungkin karena upaya perbaikannya itu nggak sesuai dengan takarannya aspal, batu, sama pasir tadi. Karena itu jawabannya D. Road repairs may not be conducted appropriately. Maksudnya perbaikan jalan tidak dilakukan dengan semestinya. Jadi jawabannya bukan yang lain. Kalau yang many roads in Jakarta and West Java are badly damaged, itu memang benar, tapi dia bukan hal yang dibilang sama si Sutraman ini, beda lagi. Terus many complaints are heard every day in the mass media, ini juga ada di bacaan. Tapi di bacaan nggak nyebutin mass media ya, dia cuma nyebutin kalau banyak komplain. Cuma ini lagi-lagi bukan yang dibilang sama si Sutraman juga. Terus the traffic is badly affected by the bad road condition, ini juga benar, tapi lagi-lagi dia si Sutraman nggak ngomong kayak gitu. Terus media continually report the damaged road. Di bacaan nggak disebutkan apakah media ini terus-menerus melaporkan kerusakan jalan ini atau tidak, cuma disebutkan kalau ada laporan dari media. Iya mbak, nggak apa-apa. Kita bahas tugas 3 ya mbak ya. Bahas jawabannya tugas 3. Oke, terus nomor 22. The number of damaged road linking Jakarta with West Java. Linking itu artinya menghubungkan atau connecting. Bridging itu menjembatani, adjusting itu menyesuaikan, cooperating itu kayak kerjasama gitu, relating itu menghubungkan. Kayak relating itu lebih ke hubungan manusia kayaknya. Bridging. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin ada kata-kata yang masih nggak ngerti. Ada yang datang lagi kah? Nggak ada.
enggak juga Mbak, bisa buat apapun. Kayak connecting people, terus connecting jalan, itu bisa. Kayak slogannya Nokia kan connecting people gitu. Oke, ada pertanyaan nggak ini mbak-mbak yang lain? Halo. Oke, lanjut. Cuma 35 soal kok mbak, kayaknya cukup deh. Sekarang nomor 23 sampai 25 ini bahas Neymar ya, pemain bola. Silahkan dijawab pertanyaan 23 sampai 25. What happened to Neymar in 2011? Dua tiga, 24, 25. Dua tiga, 24, 25. Empat. Boleh salah nulis. Jawabannya adalah D, B, D. 23D, 24B, 25D. Kita lihat itunya ya, kita bahas itunya. What happened to Neymar in 2011? Jawabannya adalah D. He scored 6 goals in 13 appearance. Kita cari tahun 2011. Nah, ini ada di paragraf ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di paragraf keempat, angka 2011 yang di sini lihat. Itu kalimatnya, Santos also winning the 2011 Copa Libertadores in which Neymar scored 6 goals in 13 appearance. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 24B. The main idea of paragraph 3. Main idea itu biasanya ada di awal.
Coba dilihat itu, Neymar joined Santos in 2003. Karena itu jawabannya adalah B. Neymar joined Santos. Terus nomor 25. Who has called Neymar an excellent player? Excellent sendiri itu artinya adalah skillful. Berbakat gitu, bagus. Oke, kita lihat pertanyaan yang berikutnya, 26 sampai 28. Ini mungkin agak susah, jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti artinya tanya aja ya. Oh, you will send the all of us to them. Okay. For the email, is all of us or only one? All of us. Berikutnya nomor 26 sampai 2. Ini kayak ngerti maksudnya R19 dah. Ini nggak ngerti maksudnya R19. Iya mbak, silakan. Kayak mbaknya sebelum absen kok moro-moro pamit ya. Mbak siapa ini? Tadi lupa. Iya silakan. Nama ada emailnya ditulis apa? Jika auto diregistrasi. Kesini yuk, aku lagi ngajar. Ini dia nggak ngerti artinya apa enggak, soalnya bahasanya agak susah bukan sih ini. Ini bahasanya agak susah, jadi kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Nih. British. Lo masih ngikutin kah? Halo mbak-mbaknya.
Ini mungkin banyak nggak ngerti artinya ya, jadi mending ditanyain aja daripada percaya sama Google. Embun. Sih. Nomor 26, 27, 28 sekarang, 23, 24, 25 jawabannya DBD. Yang lain ada pertanyaan? Water vapor itu artinya uap air, Mbak. Bahasa Indonesianya gampangnya. Jadi evaporation sendiri itu artinya penguapan. Ada yang mau nanyain lagi apa? Itu bahasanya agak susah ya. Jadi nomor 16, 26, 27, 28. Jawabannya EDE. 26E, 27D, 28E. Ada 29 juga, 29A. 26 sampai 29. 26, the text tells about how water cycle works. Jadi dia di sini menjelaskan proses kayak sirkulasi air. Jadi air tuh dari mana aja. Jadi dia mulai penguapan dari laut, dari danau, dari sungai, terus dari tanah yang basah, terus dia bisa juga dari fotosintesis segala macam. Jadi uap airnya ini mengalir ke atmosfer, terus ini nanti jadi awan, terus awannya kalau sudah penuh sama uap air terus dia hujan. Dia bisa jadi hujan atau jadi salju. Nah dari salju ini meleleh, terus hujan ini nanti sebagian jatuh ke sungai, jatuh ke tanah, terus ada yang mengalir kemana gitu. Jadi ini menceritakan soal how water cycle works. Terus kalau jadi air yang air hujan atau salju nanti itu juga masuk ke tanah, terus ke tumbuhan, ke laut, ke sungai, ke danau juga. Nanti dia siklusnya berputar lagi. Jadi dari danau, laut, sungai segala macam tadi dia bakal menguap lagi jadi awan, turun jadi hujan atau jadi salju. Begitu. Jadi ini soal water cycle atau siklus air. Nomor 27, why does water return to Earth's surface in a fresh
form. Kenapa kok air kembali ke permukaan bumi dalam bentuk yang fresh? Jadi air dari jadi uap tadi jadi awan, terus turun lagi jadi hujan sama salju, itu fresh ya airnya masih ya. Itu adalah bentuk dari precipitation. Precipitation itu adalah hujan, curah hujan sebenarnya. Oke. Terus ini Nomor 28, evapotranspiration is a process when water is released into the atmosphere by the vegetation atau oleh tumbuh-tumbuhan. Disitu kan disebut kalau air dirilis ke atmosfer oleh tumbuhan melalui fotosintesis, dan proses fotosintesis ini juga disebut sebagai proses evapotranspiration itu tadi. Plants itu vegetation, artinya tumbuh-tumbuhan. 29, saturated. Saturated artinya udah full ya, penuh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi yang artinya nggak ngerti? Halo, nggak ada respon. Saya lanjut aja wis. Soalnya kalau nggak ada respon saya nggak ngerti kan, Mbak Maya udah ngerti apa enggak. Nanti kalau misalnya saya kecepatan dibilang kok kecepatan gitu. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tanya aja. Saya tunggu kok. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap sudah ngerti ya. Ini sekarang buat nomor 30 sampai 32, jawabannya apa?
30 sampai 32. Kalau nggak ada yang nggak ngerti silahkan tanya. Yang lain gimana? Ada yang nggak ngerti atau enggak? Ya nanya aja Mbak sekarang. Ngomong lagi dibahas gini loh, jadi bisa nanya-nanya juga. Yang lain gimana? Ada pertanyaan apa enggak? Yang mana itu? Eh, komunal itu artinya semacam kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Komunal itu berarti berinteraksi secara bersamaan atau bersama-sama. Komunal itu segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama, kayak makan. Kalau dia bilang komunali berarti makannya bareng di satu hall di jam yang sama.
Yang lain masih adakah? Kita langsung jawabannya aja ya, nggak ada yang tanya, berarti sudah ngerti semua, berarti sudah paham dari Google. Lain kali yang ngajar Google aja ya. Kok ada pertanyaan tanya ke Google. 30B, 31B, 32E. Oke, saya anggap udah ngerti semua, artinya udah ngerti semua bacaannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 33 sampai 35. Itu ngomongin soal Sherlock Holmes. Kira-kira jawabannya apa? Tiga empat, tiga tiga, 34, 35 semua jawabannya C. Teks ini soal perkenalan mengenai Sherlock Holmes, bukan review, karena kalau review dia pasti ngomongin film ini bagusnya di mana, jeleknya di mana, terus si penulis ini merekomendasikan film ini buat ditonton apa enggak. Dia bukan review jadinya. Description soal Sherlock Holmes sebagai detektif juga nggak ada. Jadi harusnya kalau deskripsi mengenai Sherlock Holmes sebagai detektif itu ada Sherlock Holmes itu orangnya seperti apa,
tinggi, pendek, tua atau muda, terus dia kerjanya seperti apa, pasti dideskripsikan di teks. Tapi ini nggak seperti itu. Jadi jawabannya yang C, dia memperkenalkan tentang film Sherlock Holmes itu. Permainan bayangan, saya juga nggak ngerti mbak, saya nggak pernah lihat filmnya, soalnya pasti itu ada hubungannya sama filmnya soalnya. Artinya sih permainan bayangan. Arti kalimat itu permainan bayangan, cuma maksudnya seperti apa saya nggak ngerti, soalnya saya juga nggak nonton filmnya. Terus di sini yang nomor 34, berdasarkan teks itu yang bagus dari film ini itu adalah dia menceritakan soal film, tapi dia kayak memperkenalkan, bukan review. Review kan juga menceritakan, tapi dia lebih kayak bikin apa ya, review itu kayak semacam ulasan gitu loh, bagus enggak film ini, recommended atau enggak gitu. Ini dia cuma memperkenalkan Sherlock Holmes itu film apa, pemainnya siapa, sinopsisnya seperti gimana, bagus apa, pemainnya siapa aja, cuma gitu-gitu. 34, the good things of the film, yang bagusnya apa, the first of the characters is guaranteed. Nomor itu jawabannya ada di paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, paragraf ke 6 itu ada tulisannya. Yang lain dia nggak ada di bacaan itu. Terus nomor 35, who created explosions in Strasbourg? Tuh jawabannya ada di paragraf ke ketiga, Bapak Moriarty. Moriarty ini musuh utamanya Sherlock Holmes. Jawabannya C, Profesor Moriarty, ada di paragraf ke 2. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 36 sampai 38, soal The Notebook. Film yang diangkat dari novelnya Nicholas Sparks, judulnya The Notebook. Nomor 36 sampai 38 jawabannya apa? Enam, 37, 38 jawabannya adalah, ada yang pernah nonton film ini atau baca bukunya? Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kok bukunya. Ada yang pernah nonton?
Ada yang ingat ceritanya kayak gimana? Kalau udah pernah nonton biasanya jawab pertanyaannya gampang sih. JBB, who has inspired the writer? The ans The answer is in paragraph 1. Jadi jawabannya ada di paragraf 1. Yang kalimat kedua itu inspired by the enduring relationship of his wife Kathy's grandparents. Jadi jawabannya C, Kathy's grandparents. According to the novel review, the characteristic of Noah is, jadi berdasarkan novel ini karakter Noah ini seperti apa? Disebutkan di paragraf ketiga. Noah, a soft-spoken North Carolina outdoorsman who carried his love for the willowy Ellie Nelson with him, kayak gitu. Carried his love. Jadi jawabannya B atau loving. 38. He presented questions all but universal in appeal. Presented itu artinya mempersembahkan atau menunjukkan gitu. Yang paling dekat artinya adalah conveyed, menyampaikan, menunjukkan. Oke, nggak ada yang tanya kan ya. Sekarang buat nomor 39, soal globalization atau globalisasi bahasa Indonesianya. Cuma satu paragraf tapi panjang. Nomor 39, soal globalization. 39. Iya Mbak, makasih sudah datang.
Jawabannya adalah A. Ada di bagian yang cultural intermingling increases and every nation tries to know more about the other's cultural preferences. Kayak gitu. Terus we are actually coming across things that we like in of course of time adopted. Dari bagian yang adopted soal adaptation, cultural adaptation atau adaptasi budaya. Itu jadi lebih terbuka. Open and inevitable. Cultural adaptation is more open and inevitable. Opponents itu artinya orang-orang yang tidak setuju atau lawan. Opponent itu artinya adalah lawan. Tapi dalam hal ini globalization opponent ini maksudnya orang-orang yang menentang adanya globalisasi. Oke, sekarang nomor 40 dan 41, graduation standard. What is the writer's position in the controversy of graduation standardization? Jadi ini menceritakan soal standarisasi kelulusan. A, B katanya Mbak Nima. Terus yang lain gimana? 40, 41.
Oke, jawabannya dua nomor itu A dan E. Jadi pertanyaannya nomor 40, what is the writer's position in the controversy of graduation standardization? Jawabannya adalah A, the writer does not take sides. Karena di sini the writer-nya dia cuma bilang ada pertentangan atau perbedaan pendapat mengenai ketentuan kelulusan. Ada yang setuju dan dia bilang kenapa kok mereka setuju. Terus ada juga yang nggak setuju. Terus dia jelaskan kenapa mereka nggak setuju. Nah, dia sama sekali tidak mengungkapkan pendapatnya soal ini. Jadi di kesimpulannya atau paragraf terakhir dia sama sekali nggak bilang menurut saya ini seperti apa. Jadi dia nggak mengungkapkan opininya. Jadi kita nggak ngerti si writer ini dia berpihak pada yang setuju atau berpihak pada yang nggak setuju. Terus yang nomor 41, evoked. Evoked itu artinya God. God itu memang artinya mendapatkan sih, cuma di sini artinya adalah kayak menimbulkan gitu loh. The implementation of the new graduation standard for high school has evoked people to bring different responses. Jadi pengimplementasian standar baru kelulusan untuk SMA ini telah membuat atau telah menimbulkan reaksi dari orang-orang. Oke, nomor 42 soal water pollution atau polusi air. Nomor 42. Saya juga ngantuk, Mbak, ngantuk banget. Kalau saya tinggal tidur terus kelasnya saya batalin sih gimana? Saya nggak apa-apa sih, cuma kan itu berarti saya nggak tanggung jawab. Kedua C. Water pollution is caused by many factors. Jadi what is water pollution? Apa itu water pollution? Water pollution is what happens when. Jadi dia jelaskan sebab-sebabnya polusi air itu dari mana. Sekarang nomor 43 dan 44 mengenai Red Bird of Paradise. Jawabannya apa?
43 dan 44 jawabannya adalah C dan E. Kenapa kok C? Karena jawaban yang lain itu adalah fakta yang salah. Di bacaan itu jawaban A, B, D, dan E itu kalau misalnya dicocokkan ke bacaannya semuanya salah. Fakta itu kebalikan dengan yang ada di bacaan. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah jawaban C. Terus nomor 44 gampang ya, jawabannya pasti E. Soalnya kalau dilihat di kamus sinonimnya bill adalah big atau paruh. Berikutnya nomor 45 dan 46. Ini soalnya mirip-mirip sama UNAS yang udah kita bahas kemarin. Cuma pertanyaannya beda sama ada yang diganti di bacaannya. Nomor 45 dan 46 jawabannya jawabannya adalah A dan D. Green Miles West Company. Jadi yang mengumumkan ini adalah company-nya sendiri atau perusahaannya sendiri. Terus substitution itu artinya adalah pengganti. Jadi jawabannya D, replacement. Bukan merger, bukan insertion, bukan development, bukan improvement. Jawabannya D, replacement. Berikutnya nomor 47. Itu agak susah ya, soalnya opsi nomor 2, nomor A, B, C, D, E semua sama. 6, 2, 4 atau 6, 2, 1. Empat tujuh. Empat tujuh aja. Empat tujuh.
Jawabannya adalah 47 jawabannya adalah E. Terus yang terakhir nomor 48 sampai 50. Ya udah Mbak, jawabnya sama kayak Google aja. Kayaknya lebih percaya Google. Ya nggak apa-apa sih. Jadi Mbaknya nanya jawabannya ke Google juga ya kemarin. Saya nggak ngecek Google soalnya, ini saya kerjain sendiri juga. Soalnya saya nggak punya kunci jawabannya, saya nggak tahu pembahasannya. Jadi saya coba kerjain sendiri. Mungkin memang ada yang salah sih. Jawabannya nomor 48, 49, 50 adalah D, A, D. Saya coba cari kunci jawaban atau pembahasannya juga, tapi nggak nemu. Jadi jawabannya saya kasih ini memang murni dari hasil yang saya kerjain sendiri dari nomor 16 sampai 50-nya. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau
Kalau nggak ada saya akhiri nggak apa-apa. Jawaban nomor terakhir adalah DAD. Oh, tiba-tiba tinggal 3 orang. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan jamnya bisa normal jam 9. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekarang. Kalau nggak ada, saya akhiri di sini aja. Makasih sudah datang, sampai ketemu minggu depan.